Rani, Pak, andaikan ayah Rani ada di depan Rani, apa yang ingin Rani sebutkan ke ayah Rani hari ini? Rani ingin memasangkan mahkota untuk ayah dan mama. قال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا. Kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sahabat setia, senang dan bahagia saya Zulfa Miadi kembali hadir ke layar kaca sahabat. Tentunya kita mendatangkan orang-orang luar biasa yang hadir ke ruangan sederhana ini namun penuh dengan inspirasi. Inilah tamu kita. Kita sapa dulu Khairani Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Khairani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kedua adalah bunda beliau nih. Bundanya nama bunda siapa bun? Desi Sentiawati, Pak. Desi Sentiawati. Panggil Rani, biasanya panggil apa? Panggil mama. Panggil mama. Mama dari Rani ya, panggilan hari-harinya Rani. Dan bersama Ustadz yang selalu setia membimbing dari generasi-generasi emas di masa mendatang. Siapa lagi kalau bukan Ustadz Rusman Edi. Waalaikumsalam Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa terus pakai peci hitam Ustadz? Ini atribut. Wah, atribut ya. Dikira jawabannya begini, kalau kacamata hitam nggak nampak gitu ya. Terima kasih Ustadz dan Mama Rani serta Rani sudah hadir ke sini. Ya. Tentunya kita akan membincangkan hal inspirasi, motivasi dan edukasi buat kita bersama. Sahabat, kita kasih pengantar bahwa Rani adalah seorang dari saudara kita, anak kita yang itu disebut dengan tunanetra, Ibu. Mau? Ya. Ya. Tunanetra. Tapi ingat sahabat semuanya, Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Di balik kelebihan ada kekurangan, di balik kekurangan banyak kelebihan. Apakah kelebihan Rani? Nanti simak sampai akhir pembicaraan ini. Jangan di-skip. Kita coba dulu gimana kabarnya Rani. Benar begitu Rani ya? Rani, ini Rani sekarang usianya sudah berapa nih Rani? Masuk sekarang 21. 21 tahun ya. Jadi Rani ini anak keberapa? Anak ketiga. Anak ketiga ya. Anak ketiga dari Bersaudara. 3 bersaudara ya. 3 bersaudara. Ayah yang pertama laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki ya, abang ya. Yang kedua juga abang. Yang pertama tuh perempuan. Yang kedua abang. Oh, kedua abang ya. Yang ketiga Rani ya. Rani di Agam atau di Bukit Tinggi nih Rani? Dari agam. Agam ya. Agam Bukit Tinggi kota orang Agam misalnya. Iya. Sebelumnya ini Ustadz minta profil Rani ini muridnya Ustadz ya. 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 Jadi Rani ini dalam pandangan kacamata Ustadz siapa Rani ini Ustadz? Menurut kita Rani ini tadi udah dibilang sama Ustadz Zul salah satu generasi emas. Di samping itu juga Rani ada berbeda dengan yang lain dalam arti makna yang positifnya punya kelebihan. Ya salah satu mungkin kelebihan dari kegigihan, kemauan untuk belajar ya, rajinnya untuk belajar. Di samping memang beberapa kompetensi yang dimiliki oleh Rani. Ya, kami bukan sedikit Rani ini seorang hafizah ya. Masya Allah. Hafizah artinya perempuan penghafal Quran. Sekarang masih dalam progres di 6 masuk 7 juz ya. 7 juz Ustaz ya? Iya, 7 juz berjalan ya. 6-nya udah. 6-nya sudah ya. Dalam di jalan 7 gitu ya. Jadi kegigihannya, kemauannya untuk belajar ini yang kita apresiasi sebetulnya. Karena orientasi itu memang ujung-ujungnya Quran gitu.
Oke, Iya. oke. Berarti ujung-ujungnya memang Quran. Iya. Stop, kita ini dulu Ustaz. Kita coba sapa mamanya dulu nih. Mama Rani panggilan Bu Ningsi. Siapa tadi, Bu? Desi, Bu. Bu Desi. Bu Desi. Nah, sekarang tadi di mata guru nih ya. Di mata seorang Mama Rani, Bu Ningsi. Bu Ningsi? Bu Desi. Bu Desi, Bu Desi. Siapa Rani dalam pandangan kacamata seorang mama penyayang? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan adanya 3 anak ya Pak ya. Di sana saya merasakan ada suatu keistimewaan. Dengan waktu dia masih kecil dia udah nampak keistimewaannya. Abangnya ikut TK lomba puisi, dia udah baca-baca ikut lomba. Abangnya ngaji, dia ikut ngaji sampai-sampai nangis minta antar ke sekolah untuk ikut ngaji. Saya minta izin sama kepala sekolah, sama guru-guru ngaji yang ada di SD Cibuame. Diizinkan nggak si Rani nanti setelah pulang sekolah siangnya, ya walaupun dia tidak akan diikut sertakan, paling nggak dia dengar. Artinya memang Rani dari kecil ini memang nggak nampak ya, Bu ya? Memang nggak nampak dia, tapi dia bagi saya dia punya potensi, dan juga saya melihat di sana. Saya itu kita belajar bukan dengan guru, apa kata Buya Hamka, alam tak kambang jadi guru ya Pak ya. Di sana saya melihat Cirani, dengan adanya Rani saya belajar lebih banyak sabar. Dengan adanya Rani, Iya. mamanya belajar tentang makna sabar ya. Oh gitu. Kenapa dia bisa sabar, saya sendiri enggak gitu, karena kecil Dia memang penyabar, sabar dari kecil, Bu. ya dia sering bertanya, ya kita orang tua pasti sedih atau apa. Dia kecil itu udah dengan waktu SD mah, kenapa Rani buta, abang kakak tidak gitu, mama tidak buta tapi saya buta. Aduh, saya nggak bisa jawab. Cuman saya bawa nanti Rani kalau dikasih kebutaan sama Allah, itu Rani anak istimewa. Itu yang saya tanamkan dari kecil. Rani itu istimewa, dan alhamdulillah anak-anak baik abang maupun kakaknya tidak pernah merasakan iri dengki. Pak, Rani itu istimewa. Kenapa begitu? Apa istimewa Rani? Katanya Rani itu nanti akan menjadi jembatan buat mama, buat gitu kan, buat semua keluarga, ustadz, guru-guru Rani, teman-teman Rani gitu. Saya sudah bicara itu, yang mulai memahami. Jadi Rani ini istimewa, Ma. Iya. Rani nggak punya dosa, mata. Mama punya dosa. Mulut mama punya dosa. Saya bilang gitu sama dia. Alhamdulillah, kecil itu dia udah kayak menangkap gitu. Dan kemarin saya bawa juga dia sama anak disabilitas yang tidak bisa apa-apa. Ya kan Rani? Iya. Anak itu disabilitas cuma tidur, Pak. Tidur nggak bisa apa-apa. Saya bilang sama orang tuanya, "Oh, Bu, ini adalah jembatan Ibu." Ya sama Rani sama Kak Dwi, ini jembatan kita nanti. Kalau orang yang tidak punya, yang bisa merasakan itu, orang-orang yang mengalami seperti kita mengalami anak disabilitas bagaimana, kita yang tahu. Orang luar nggak tahu. Iya, ini katanya mudah-mudahan gitu. Enggak, ini bukan mudah. Ini saya bilang sama Rani, kalau Rani sekarang mulutnya yang punya dosa. Saya bilang gitu. Kenapa, Ma? Kadang-kadang Rani kan kadang-kadang keras sama mama. Ya, kita memang juga kita belajar. Karena anak disabilitas itu dia memang agak keras, Pak. Oh gitu. Iya, memang itu egonya tinggi. Nah, ini Kak Dwi, dia kertas putih, benar-benar kertas putih, tidak ada tinta. Karena dia nggak bisa jalan, dia nggak bisa ngomong, dia nggak cuman lihat apa yang dikasih dia. Saya melawak Rani ini belajar itu dengan kenyataan. Saya suruh dia pegang Rani, pegang Kak Dwi. Saya ginikan tangannya. Pegang ini tangan Kak Dwi, ini bersyukur Rani masih bisa sekolah. Dan Dwi itu ngomong masih bisa, Bu? tidak Bisa. sama sekali. Allah, lu ya saya. Jadi itu saya bawa Rani itu seperti itu. Saya sampai ditanya orang, "Ibu malu punya anak tunanetra?" Tidak. Saya bangga dengan dia, saya bisa belajar lebih memperkoreksi diri saya gitu.
Dan saya juga buat lingkungan. Ada dulu juga anak tunanetra, anak disabilitas tidak disekolahkan oleh orang tuanya. Itu orang tuanya pergi ke sawah, dikurung anak sampai nangis. Saya nggak tahan. Saya ke rumahnya, dia meninggal. Zil, kenapa mama ndak ada ante, katanya gitu kan, karena dia cacat kan. Saya temuin orang tuanya dari sawah, Uni, anak Uni jangan dikurung. So, mari kita bawa dia ke SLB. Kalau SLB ganti nggak bayar, nah gitu. Nanti kalau pagi bilanglah sama bapaknya nggak mau ngantar. Saya temuin bapaknya. Udah antar anaknya sekolah. Dengan begitu dia punya kawan. Jangan dikurung, kasihan gitu. Kita nggak tahu ke depannya apa gitu. Alhamdulillah akhirnya anaknya pun ikut sekolah. Jadi itu. Masya Allah, luar biasa ya perjuangannya Ustaz ya. Ternyata jalan-jalan kebaikan tuh banyak loh Ustaz ya. Kita jadi seakan terbentur oleh apa ya Ustaz ya, gelombang yang dahsyat kita nih. Betapa sebenarnya Allahu Akbar ya kan Ustaz ya. Banyak orang di luar sana yang tidak sabar mendidik anaknya, tidak sabar lagi. Ternyata ada yang kayak begini, itu kesabaran luar biasa. Jadi ini Ibu begitu luar biasa. Kalau ayah Rani gimana kesabarannya dalam mendidik ini? Ayahnya termasuk sabar. Sabar ya. Iya. Ayahnya suka bantu dan juga dia sering bertanya, abang, dia tidak tahu figur ayah, dia tak tahu. Dia kasih sayang seorang ayah, dia nggak tahu. Dia nanya sama abangnya, abang, ayah dulu sayang nggak sama Rani? Maksudnya nggak tahu kasih sayang ayah itu gimana? Karena dia dari kecil ayahnya sudah meninggal. Belum merasakan. Jadi tidak Kasih sayang merasakan ayah. kasih sayang. Jadi nanya sama Abang. abangnya, kalau sama kakeknya. Nah, yang terasa sama dia rasa kasih sayang kakeknya. Sampai dia sampai sekarang itu masih disebut kadang, mama kalau ada kakek enak, katanya gitu. Yang ayah nggak pernah tersebut dia, karena nggak ngerasakan. Sering nanya sama abang, ayah, abang tuh suka sayang nggak sama Rani? Sayang, Rani dulu digendong-gendong, abang ingat, katanya gitu. Jadi kasih sayang kakek yang terasa sama dia, dan juga kasih sayang papanya, ayah sambungnya. Di sana dia dapat kasih sayang. Berat Ustaz. Jadi kondisi yang memang tunanetra gitu ya Bu ya. Ayah juga tidak ya. Ayah meninggal di usia berapa sih Rani Bu? 4 tahun. 4 tahun ya. Allahu Akbar. Berat ujian Ibu nih Ustaz. Ya. Waktu Kalau kita mau belajar sabar, sahabat mungkin ya ke Ibu Desi lah ya. Masya Allah. Luar biasa, luar biasa. waktu ayahnya meninggal, saya pegang tangan Rani, dia masih dalam gendongan, nangis-nangis. Ini hidung ayah, ini muka ayah, pegang. Karena waktu itu tidak bisa lihat. Saya baru tangannya ke jenazah saya. Oke. Luar biasa, luar biasa. Kita nanya dulu ke Rani nih. Rani, Pak, andaikan ayah Rani ada di depan Rani, apa yang ingin Rani sebutkan ke ayah Rani hari ini? Rani ingin memasangkan mahkota untuk ayah dan mama. Ya. Jadi Rani memang ini berarti Rani belajar ngaji untuk memang ingin memasangkan mahkota buat mama dan ayah nanti. Iya, Pak. Masya Allah. Rani tahu cahaya. Tahu, Pak. Rani bayangkan seperti apa cahaya itu.
Kalau cahaya itu terang, kalau malam itu gelap. Tapi dalam pandangan Rani, apakah ada cahaya dan gelap itu? Atau sama saja siang dan malam bagi Rani? Kalau siang itu terang, kalau malam itu gelap. Rani rasakan lihat siang itu terang? Iya Pak, Ada berbeda. tahu siang malam, cuman kalau lampu mati tahu, lampu hidup tahu. Lampu hidup tahu, berarti lampu cahaya mentari tahu berarti? Tahu. Indahnya sawah di pegunungan dengan air mengalir, Rani bayangkan seperti apa? Gak tahu Pak. Kalau seandainya dikasih kesempatan 5 menit saja melihat, wajah siapa yang ingin pertama dilihat? Wajah mama. Rani sayang berarti sama Mama Rani. Sayang. Rani kan kata Mama tadi orangnya agak keras. Itu Rani, tapi ketika Mama keras juga ke Rani masih sayang. Masih sayang. Masih sayang ya. Masya Allah. Tapi Rani hebat ini, karena memang seperti Mama bilang tadi, bahwa Rani adalah orang yang bersih dari berbagai noda yang tidak diuji penglihatannya ya Ustaz ya. Iya. Seperti kita ya Ustaz ya. Iya. Masya Allah. Ya. Jadi sekarang Rani itu sudah 7 juz hafalannya. 7 juz. Allahu Akbar. Beruntung sekali nih ibu punya anak ya. Ya Ustaz ya. Jadi siapa yang paling beruntung ya, kita bayangkan Ustaz. Saya tidak bisa terbayang ya Ustaz ya. Kita tidak bisa terbayang. Andaikan anak seperti Rani bersama kita seminggu aja Ustaz. Iya. Sahabat nih penonton. Mohon maaf nih, orang tidak biasa mungkin stres Bu. Serius. Tapi termasuk tidaknya dia yang beruntung, mamanya juga beruntung gitu kan. Iya. Ya Ustaz ya. Kesabaran. Jadi kalau cerita terhadap kesabaran ya Ustaz ya. Iya. Iya, orang yang pernah melewati rintangan yang mendasar yang seperti ini luar biasa ini Ustaz. Oke Ustaz, kita ingin dengar lagi kalau Rani dalam belajar seperti apa sih Ustaz? Ya, seperti yang disampaikan tadi, Rani ini salah satunya mungkin bilang murid yang sungguh, yang rajin. Ini hampir tiap jadwal belajar ya. Kalau khususnya di pondok, di rumah, di Garege, ya kalau tidak ada halangan yang apa ya, yang lain, Rani ini datang. Kecuali mungkin sama mama nggak sempat ngantarin ke pondok, tidak ada yang antar itu kan. Nah makanya Rani sering ngasih WA, Ustaz, Rani tidak bisa datang karena nggak ada yang antar. Berarti kan pada prinsip di situ keinginannya masih Tinggi. tetap kan, cuma di apa ya, kondisinya waktu itu nggak ada yang antar. Berarti keinginan masih tinggi untuk selalu belajar pada jadwal-jadwal belajar itu. Kalau Rani berapa kali seminggu? 4 ya? 4 kali seminggu ya. Senin, Selasa, Kamis, Kamis, Jumat. Dulu dia dapat tahu Ustaz dengan Rani yang nyari tahu Mama Rani atau Ustaz lewat Ustaz? Rani ini ketemunya saya kan jadwal pagi di Selasa itu kan di apa namanya, kalau dulu ini Pertuni nih. Oke. Ya, Pertuni ini kan ada Persatuannya ya. persatuannya di situ tuh ada TPQ Braille El Fatih. Nah, ini kan sebuah TPQ yang bernuansa Braille gitu ya. Kalau kita kan TPQ lain, Yeah. Quran biasa ya. Ya. Nah, Berarti dia huruf ada timbul ya? Braille, ya. Timbul ya Rani ya. Hurufnya rasa timbul. Ya titik-titik. Titik-titik. Ya. Nah, Yang gitu ya. ini karena ada bisa. Nah, ini diajarin lagi karena dia ada lancar. Diajarin waktu tahsin, diajarin di tilawah, ada tartil ya. Ada tartil. Apa waktu itu? Ya, kemudian dari sini kenalnya sama Rani,
Lalu ya kayak tadi, karena ada kemauan yang tinggi itu, mungkin dia usul sama mama untuk di samping yang di Perel tadi, juga di pondok di rumah di Gerege. Oh iya, oke. Ya, nah, jadi ada tambahan waktu, tambahan jadwal gitu ya. Siang paginya di Perel tadi jam 2 ya. Nah, di hari-hari lain juga di rumah di pondok. Oh, Nah, gitu, semenjak tahun 2000 berapa ngafal 2017. Ya. Dari waktu Barusan. ngaji sama Ustaz ini 2019. 2019 ya. Ya, mulai menghafal. Mulai ngafal sampai hari ini masih menghafal. Maka ini salah satu peserta wisuda kemarin dari pondok kita di rumah Abul Fat. Itu hafalan tertinggi itu didominasi oleh anak-anak kita yang istimewa ini. Yang 30 tertinggi yang pernah kita bawa ke sini Hakimal. Hakimal ya. Di bawah itu nggak ada 29, 28, ada yang adanya cuma 7. 7 juz ya. 7 itu ini. Nah, 6 ke bawah baru anak-anak kita Yang normal. Nah, ada apa di sini? Rupanya memang di balik kekurangan mereka itu ada kelebihan. Rupanya yang hafalan tertinggi harusnya kan kebalik. Iya. Ya kan? Ternyata tidak. Ini membuktikan bahwa anak-anak istimewa ini punya kelebihan. Salah satunya Rani sendiri kalaupun menghafalnya dari Braille ya. Braille. Nah, cuma dengan meraba, menelusuri titik demi titik Braille juga bisa menghafal. Sampai sekarang pada juz ke-17 7. Masya Allah, luar biasa nih. Cara entar Ustaz. Berarti Rani sekolah Bu? Sekolah Pak. Sekolah ya? Ya. Sekolah paket. Kemarin Paket. ngambil ikut ujian UTBK di WNP Padang. Oh, Rani sekolah. Berarti Ya. mau kuliah nih Rani? Insya Allah. Oh, Iya. gimana cara Rani kuliah nanti? Berarti ada sekolah khususnya, kuliah khusus. Bukan UNP kan sekolah biasa, ikip lama. Jadi nanti Rani gimana cara? Orang kan di papan tulis itu gimana deh Bu? Bacanya dibacakan atau gimana? Nanti dia sekarang kan sudah basis komputer. Oh, dia dengarkan pakai ini ya? Ya. Wih, Masya Allah. Berarti kalau kuliah Rani berarti kan ibunya harus pergi ke Padang. Ibunya ikut juga kuliah tapi kosnya aja. Antar jemput. Iya 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 iya. Kayaknya. Iya hebat. Masya Allah. Ibu juga tamat UNP dulu. Tamat Bung Hatta Pak. Masya Allah. Luar biasa. Allahu Akbar. Ini luar biasa nih. Rani, cita-cita Rani apa sih Rani? Pengen jadi guru tahfiz. Hah? Kawan P, tapi sahabatnya luar biasa ya. Karena guru tahfiz. Ya, Allahu Akbar. Kenapa sih Rani? karena itu ridho dari Allah Ta'ala. Waduh. Ridha dari Allah SWT. Gurunya kayaknya cepat masuk surga. Kalau masuk surga dia paling tinggi nanti. Nah, Ustaz, bagi-bagi pahala nanti Ustaz ya. Jangan ingat podcast Aspen masih ini ya Rani ya. Masya Allah. Saya ingat waktu lomba penyulit award 2023 24 ya kemarin. Kata guru saya, kenapa Bapak getol kali, gerak bersemangat kali mengasuh anak-anak. Mulai dari ada rungu, ada netra, ada autis ini macam ya. Apakah Bapak punya target mereka ini? Jadi sebetulnya kata Dewan Juri ini, apakah Bapak mengajar ini supaya ia masuk surga atau gimana? Ya, rupanya anak-anak istimewa ini sebetulnya dia udah punya tiket, udah gold tiket. Gold ini. Ya, jadi kenapa diajar lagi? Iya. Kan gitu ya? Iya. Dia udah ada kartu ke surganya itu udah ada. Iya benar ya. Cuma kita yang ada ini di sekitar mereka, mungkin orang tuanya, mungkin gurunya atau apa. Kita ini hanya menumpang kepada mereka untuk mudah-mudahan dibawa ke surga. Numpang tiket ya. Ya. Aduh ya Karena Allah. kita berikan kebaikan gitu ya. Masya Sebetulnya mereka ini udah ada tiketnya.
Udah ada tiketnya, sekarang udah ada dapat tiket gitu ya. Toh anak ini nanti kan ke surga juga. Masya Allah. Maka kita yang di sekitar ini, mungkin guru, mungkin orang tua, teman segala macam, ini adalah untuk menumpang di tiket tadi kan gitu ya. Mudah-mudahan kita ya masuklah ke apa tadi tiket yang dibawanya itu ya, kita bawa ke surga, mudah-mudahan gitu ya. Dia berapa tiket bisa dimasukkan 70 nanti Ustaz, berapa tiket Ustaz? Berapa orang sekitar Sekitar kalau artinya kayak gini. puluhan gitu ya. Puluhan ya. Nah, mudah-mudahan kita masukin dalam mungkin kita pasti mungkin apa Rani apakah gurunya atau apa datang ya pokoknya. Yang penting sediakan tiket buat Aspen nanti ya Rani ya. Ya gitu kan anak yang apa ini kan. Makanya tadi dibilang mamanya ada teman-temannya yang merasa apa punya anak yang ini ya. Saya pernah baca seperti itu. Ada dulu apa ya, orang dia punya anak yang punya kekurangan bilangnya kan. Dia pengen anak ini cepat apa katanya menyusahkan atau menganu gitu ya. Kenapa anak saya ini tidak cepat aja pergi gitu ya. Nah, jadi waktu itu orang tuanya ini bermimpi, mimpi di dalam surga sana gitu ya. Jadi para orang tua ini menunggu anaknya untuk dibawa ke surga. Karena kata orang tuanya yang menginginkan anaknya meninggal ini, dia lihat anaknya di situ Di surga. iya. Nah ini bunda dengan ayah gitu ya. Ternyata anak ini ndak mengabaikan saja, ndak lihat. Orang lain kan dapat bawa anak orang Dibawa sama anaknya. dibimbing ke surga. Anak yang bersangkutan ini bapak ini ibu ini tidak. Ini ibu ini bapaknya. Tolong bimbing ayah kami ke situ. Rupanya enggak. Rupanya dibilang sama anak ini, bukankah dulu ayah dan bunda menginginkan saya cepat meninggal? Kan gitu bilangnya kan. Makanya itu saya bilang kepada orang tua, jangan merasa sedih seperti kan mama tadi. Janganlah merasa sedih, jangan merasa apa punya anak yang ya qadarullah seperti ini ya. Tapi satu sisi kayak tadi, dia udah punya tiket nih, ini golden ticket gitu bilangnya. Dia udah siswa undangan apa namanya ke surga gitu. Ya dia udah dijamin apa. Kalau di kampus mahasiswa undangan, ya kan, tinggal duduk, gitu ya. dapat beasiswa lagi. Beasiswa. Maka ya, nah ini jangan bersedih gitu ya. Ini yang akan membawa orang tuanya ke surga nanti. Masya Allah. Ntar lo Rani, kita nanya ke Rani. Rani, Al-Quran itu kenapa bisa jadi asik? Kenapa enggak ini kan dengar lagu musik kan banyak nih? Karena Al-Quran itu ya kan dia mengantarkan kita untuk ke alam kubur, bisa menerangkan kita dari cahaya, terus bisa untuk pedoman hidup bagi kita. Masya Allah. Jadi kalau ngafal, semangat Radi menghafal itu apa? Kalau Rani ngafal Quran itu supaya di alam kubur nanti itu biar hafalan itu menjaga Rani dan mama dan semuanya. Iya. Hafalan itu menjaganya. Menjaga, itu semangatnya yang mau dibangun Rani di waktu mau menghafal. Semangat. Menurut itu kan ada hadis Iya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti mi yaumil qiyamah syafi'an li ashabi gitu ya. Iya. Kan gitu. Quran itu akan datang nanti memberikan Syafaat nanti ya. Para siapa? Orang-orang yang pernah membacanya kan gitu. Ini kan menghafalnya kan gitu. Iya, apalagi menghafalnya ya. Allahu Akbar. Berapa kali kalau satu ayat itu berapa kali Rani menghafal dan dalam satu ayat misalnya? 10 kali, kadang 2 kali, kadang 5 kali Baru hafal. Itu yang diingat itu kalau mohon maaf kalau bagi yang kami melihat itu kan yang terbayang tuh tulisannya. Kalau Rani apanya untuk mengingat tuh apa yang mesti lengket di kepala Rani itu apa? ayat-ayatnya. Ayat.
Berarti bacaan. Apakah bisa dengan bacaan orang tertentu, misalnya suara Ustaz seperti ini, Ustaz Usman seperti ini, ada lagi Qori seperti ini, Qori. Berarti yang mana? Ada satu saja suara atau banyak suara bisa Rani ingatnya? Kalau banyak suara nggak bisa. Nah, berarti satu suara ya. Iya. Artinya kayak gini loh Rani, gelombang berarti ya. Misal kayak gini, Ustaz Rusman atau suara Mama. Berarti hanya 2 patokan ini yang ngajar kayak itu. Iya, 2 patokan. Oh gitu ya. Masya Allah. Rani ini tipologi apanya dalam menghafal, dia bukan audio. Enggak audio dia. Enggak. Visual. Dia bukan menghafal dari bunyi, tidak. Enggak. Dan dari apa yang ia pegang Quran tadi, ya kan? Ya. Alif batanya, ya kan? Alif itu berapa titiknya? Alif titik 1, Kalau ba, 1, 2. 1, 2 itu di braille. Ya. Kalau ta berapa? 1 2, berapa? 3, 4, 5. Ini ada kodenya. Ada kode ya. Iya. Braille. Ada Quran Braille. Kalau kita yang apa ini mencoba, susah juga kita gitu ya. Enggak ngerti kita Ustaz. Untuk Braille ini kita perlu lama Yang lagi. dilihat itu tingkat kesensitivitas. Nah, ini benar ya. Nah, yang di apa ya? Kan menunjuk jari nih. Coba Bu, ini Braille ya. Al-Quran. Ini Al-Quran Braille. Oh, ini ya. Ini juz 19. Oh iya, kalau kita apa yang mau kita rasain ya Ustaz? Ya Allah, kayak gini ya. Ini enggak ada timbulnya, sebagian ada timbulnya. Iya. Oh, berarti yang dihafal yang timbulnya. Jadi timbul. Oh, timbul itu ke sebelah ya. Timbul itu kode. Kode ya. Ya. Allahu Akbar, kalau kita nggak apa yang mau kita ini ya. Kita pun dilihat gitu kan, ini apa? Nggak tahu kita titik-titik apa. Lah ini mirip sama aja nih Bu, gelombang Ustaz. Iya. Masya Allah. Berarti Rani ngingatnya yang kode-kode ini atau Yang gimana? dirasa ini kan? Yang dirasain. Berarti suara Ustadznya nggak ingat, berarti nggak ide. Ya, Kalau suara. Mungkin dia tidak mengingat, menghafal itu tidak dari yang kita misalnya zalikal kita la raiba fi gitu ya. Tidak itu yang dia dihafalnya. Berarti yang dihafal yang mana? Tapi Kode-kode. Yang dipegangnya itu. Kayak gitu Rani? Misalnya innal ladzina kafaru gitu ya. Oke. Tapi ini keren nih, Ustaz. Ini boleh Rani cobakan sedikit Rani? Ini Rani pakai ini cara-cara Rani izin Bu. Bagaimana cara Rani mempraktekkan Rani membaca? Itu surat apa? Ini juz berapa? Juz 19. Di mana Rani tahu itu juz 19? Di sini ada tanda angkanya. Ibu tahu enggak? Ibu kan guru. Enggak tahu. Oke. Ada angkanya juz 19 itu Rani ya. Ya Pak. Oke, coba bacakan dikit. Qala alladzina la yarjuna liqa'ana laula unzila alaina malaikatu aw nara rabbana laqad istakbaru fi anfusihim. Oke, cukup. Sebentar Rani, kalau kan ada suara ini, ada juga tartil belajar juga dari Rani ini. Belajar Rani. Tartil. Berarti lagu ya juga di Ustaz diajarkan Rani. Boleh kita uji Rani? Boleh? Coba Amin. Sebentar Rani. Ini Rani hafalan coba. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatu wa lahum azabun azim. Bentar, lanjut.
Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. فما إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Masya Allah. Nanti lagi lah nih, kita coba panjang ke bawah nih. Tadi juz 1 ya. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. Masya Allah. Allahu Akbar walillahil hamd. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا والذين يتفكرون أزواجهن من أزواجهم. Coba والذين يتوفون منكم. Ulang ayat itu. Walladzina yatawaffaw. والذين يتوفوا. Kan enggak nampak di sini, benar ya bacaannya tadi Ustaz ya? Kan kecil sini. Betul ya Ustaz bacaannya tadi Ustaz? Diulang lagi. Hilang saya di sini yang hilang ya Ustaz. Kalau falamma fasala talut bil apa nih Ustaz? Bil junudi qala innallaha قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منهم فليس مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منه والله مع الصابرين. Masya Allah. Asad luar biasa nih Ibu, ya Allah. Masya Allah. Ustaz, coba lagu Ustaz. Kalau lagu seperti apa nih coba Ustaz? Ya lagu Ustaz. Lagu Quran irama ya. Ya, kalau yang Rani belajar juga masalah ini tartilnya dari Ustaz. Wah, Tilawah. iya Pak. Ya, coba Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mulku yawma idzinil haqqu lirrahman. Itu bunyinya kayak lagu apa? Bayati, Lagu? Bayati. Ingat lagi? Ingat lagi. La wa kana yawman 'alal kafirina asira. Bayati jawab. Apa itu? Hijaz. Hijaz. Ya. Ya. Kemudian kalau ini Ashabul jannati yawma idzin khairum mustaqarran wa ahsanu maqila. Bayati. Apa? Bayati. Bayati. Wa yawma tashaqqaqus samaa. Itu lagu apa tuh?
Hijaz. Ujungnya nanti bil ghamami wa nuzilal malaikatu tanzila. Masih ingat? Bayati. Bayati. Masya Allah. Allahu Akbar. Bisa kan? Bisa. Ya wailata lai. Lagu apa tuh? Nahawan. Ya wailata laitani. Lagu apa? Nahawan. Nah, awal. Luar biasa ya. Waka. Nahawan. Awal juga Hijaz. Yang tadi itu apa? Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Hijaz. Terbalik. Nah, itu nahawan. Ya, ya. Ingat ya? Jadi ini ada mulai baru dari Bayati, Hijaz, Nahawan. Nah, materinya. Oh, ras belum. Masya Allah. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Aduh, luar biasa. Tadi cita-citanya jadi apa nih? Jadi Guru ngaji, tahfiz ya? Iya. Guru tahfiz ya. Guru tahfiz ya. Itu inspirasinya dari mana, Rani? inspirasi menghafal Quran. Iya, enggak, kenapa kok mesti Kenapa ingin jadi mau guru? jadi guru tahfiz? Dari siapa terinspirasi jadi guru? Dari Rani sendiri. Wow, dari Rani sendiri. Luar biasa. Berarti kalau ntar Bu, saya jadi banyak yang saya terpikir nih. Berarti kalau bahasa Rani lancar bahasa Indonesia. Kalau nanti kuliah kan ada bahasa Inggris Rani. Belajar bahasa Inggris? Belajar. Belajar bahasa Inggris juga dia Bu. Ya, tapi belum itu betul Pak. Belum pandai banget. Oh, belum pandai banget. Kalau dulu waktu sekolah berarti SMA dia Bu. Ngambil paket Pak. Ngambil paket CC ya. Kecil. Kalau berarti pakaian, kalau mandi berarti dari Ibu semua Rani. Tidak. Ah, Tidak. jilbab dia pakai. Cuman jilbab segi 4 ini yang dibantu karena masih kadang teleng gitu kan, Oh, miring gitu. Tapi berpakaian dia semua. Wow. Semua dia mandi. Kalau cari warna baju dia sendiri. Baju saja sendiri. Ayah Rani Iya Pak. cari warna baju. Dan ini berarti dipasang di baju ini dia yang cari Bu. Iya, tadi saya ke pasar Rasi belanja, dia Dani kalau mau pergi juga siap-siap gitu. Ya. Cuma nanti nyampe pulang dari pasar pasangkan jilbab supaya rapi. Ini bajunya warna apa? Warna hitam. Aduh, nah nih kalau Ustaz Rusman Edi warna apa bajunya tahu nggak? Warna merah. Kalau host warna apa bajunya? Kalau Ustadz itu warna apa? Nggak nampak. Enggak nampak. Kalau dekat nampak ya? Dia itu mengingatnya pakai apa warnanya dia Rani? Karena kan dia bisa cahaya, jadi cahaya itu yang memantul ke matanya. Rani, kertas Rani warna apa? Warna putih. Kalau mic warna apa? Hitam. Gelas warna apa? Tidak tahu. Nggak nampak. Ustaz sedang perang bunga. Nggak nampak. Tidak nampak. Ntar kita tes dulu nih. Ini gelasnya apa warnanya, boleh pegang? Warna putih. Ini ada bunga Rani. Warna apa bunganya Rani? Bunganya warna apa? Warna hitam. Coba perhatikan. Merah. Aduh, Masya Allah. Ada bayangannya? Gimana cara ngingatnya Rani? Ya. Ya. Ada bayang merahnya atau gimana? Ada bayangan merah. Rasanya warna yang gelap itu gak susah. Gelap-gelap tuh agak susah. gelap susah. Oh, gitu. Kalau ungu ke sore itu jadi hitam juga. Dongker jadi hitam. Iya, iya. Yang nggak gelap tuh hitam aja dia. Tuh luar biasa ya Ustaz ya, kita diajarkan. Aduh gitu. Jadi berpakaian pilih baju sendiri. Kalau Mama bajunya apa Mama?
Warna pink. Warna pink. Lihat dulu Pink, jilbab yang- sama baju beda. Yang pink baju atau jilbabnya? Warna coklat. Coklat. Berarti beberapa warna itu ya, Bu ya. Kalau wajah Mama itu membayangnya seperti apa, Rani? Nggak tahu. Gak tahu ya. Jadi hebatnya warna tahu. Ini memang ajaib nih, Ustaz. Ajaib. Masya Allah. Luar biasa Rani ya. Kalau berteman, Rani ada teman? Ada di sekolah. Di sekolah ada teman Rani? Ada. Hmm. Kalau apa dari suara bisa membedakan kurus besar badan orang? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Tapi siapa orang tuh mungkin bisa. Oh gitu. Misalnya kayak Ustaz nih, Rani bisa ngingat lagi suara, andai kata bertemu lagi suara ini di lewat YouTube itu atau lewat suara di jalan, Rani bisa bedakan nanti. Bisa. Ush. Dia motor, mobil itu tahu. Oh gitu. Ya ke sekolah pakai angkot Pak. Oh iya Bu. Kalau saya nggak bisa antar, Mama nggak bisa antar, ada kerjaan gitu kan. Bisa lewat angkot. Lewat angkot nanti kita Dititip antar sama ke orang ini. jalan, titip sama itu sama orang. Nanti dari simpang Sawah Paduan tuh ke dalam jalan kaki sendiri. Pakai tongkat. Oke tongkat yang ini Rani ya. Pelajaran-pelajaran apa bagi Ibu yang bisa kita ambil dari ya tadi kan sabar ya. Mungkin Ibu bisa lagi apa ya? Andai kata ada anak orang yang sudah bosan mendidik anaknya, tapi anaknya normal-normal saja. Seperti apa pelajarannya sih Bu? Bantu kami untuk mengulik pelajaran bagi seorang ayah dan anak ini. Coba seperti apa sih Bu? Ya pelajaran kita ambil di sana ya kesabaran tadi yang utama sekali, dan kemudian juga untuk bisa lebih bersifat qanaah tadi, dia bisa menerima dengan semua kekurangannya dia, kok saya tidak gitu. Qanaah dengan ini ya, mau menerima. Bagi Ibu sendiri dulu berat nggak nerima ini awal-awal Rani lahir? Pertama lahir itu ya menerima tidak berat sih, berat gitu. Tapi setelah melalui proses berjalan terus gitu kan. Pertama kok begitu berat betul ujian, saya sanggup, apalagi setelah ayahnya tidak ada. Oh, anak 3, orang tua 2, kita 1, berenam, sampai orang tua isi apa sama ibu jadi beban? Enggak ada. Buktinya kita masih makan Bu, masih minum, masih ya alhamdulillah. Buat besok jangan, sekarang nikmati apa yang ada dulu di hadapan kita. Ibu pegawai negeri, Tidak. anak 3, Ya, suami meninggal, orang tua masih ada 2. ya, Ayah ibu pegawai negeri, tidak. orang biasa. Biasa, sama saya semuanya. Itu cara hidupinya, belum lagi kesabaran ya Ustaz. Ibu boleh dibuka, Ibu ngerjakan apa ketika memang berat beban tuh seperti apa ya Ibu rasakan di saat itu? Yang dirasakan yang pertama, ya Allah, kalau ini ujian buat saya, yang penting itu kuatkan pundak saya untuk memikulnya. Itu. Berarti Ibu jarang sakit ketika itu ya? Alhamdulillah, boleh dibilang ya memang jarang sekali. Sempat orang saya sakit waktu itu, orang tuanya laki-laki, sebentar ya anak masih belum mengerti apa-apa kan. Saya sakit, beliau yang ngambilin air, isi mau apa, bapak ambilkan. Saya nangis, seharusnya saya yang melayani bapak, kok bapak yang melayani saya gitu. Bapak, dia haus nak, mau apa, mau makan, mau apa. Nah, anak kan pergi sekolah Pak, kakaknya sekolah, masih SD masih kecil semua kan. Dia mau makan, ya Allah saya jangan sampai sakit, saya malu orang tua saya yang melayani saya gitu. Berarti Ibu kalau bekerja di mana? Waktu itu bekerja sebagai apa? Saya coba buka konveksi. Oh konveksi. Ya, saya terima upah. Dari pertama ya saya di awalnya itu konveksi, kemudian sepi, saya coba beli barang ke Jakarta. Ada yang ya maaf ngasih zakat kan, saya coba
jualan kemudian mungkin izin Allah nggak ada ya. Dengan setiap hari ke pasar, kemudian kakak abangnya Rani sakit, kena tipus, itu rawat rumah sakit di RSUP. Setelah itu udah pulang, anak harus banyak istirahat, saya nggak jadi. Akhirnya barang saya lelang, saya jual murah. Berarti izin saya gitu aja, izin Allah nggak ada, boleh saya ke pasar. Saya coba lagi cari-cari ke akhirnya saya sampai kerja ke Kapau, itu membantu orang masak. Ya waktu itu memang ada pensiunan dari ayah Rani. Waktu itu dengan keluarnya pensiun saya bangun rumah, jadi terima pensiun tuh nggak ada. Waktu itu penerimaan pensiun 900.000. Dengan anak 3, saya orang tua 2. Saya ke Kapau bekerja buat kehidupan sehari-hari. Saya penting cuman ya Allah, anak saya harus sekolah. Walaupun Rani sampai dibilang orang, ini sih udah si Rani di rumah aja katanya, jangan sekolah enggak. Selagi masih jari saya yang 10 masih bisa bergerak, anak saya harus sekolah. Jadi itu kerja ke Kapau, kemudian sambil cari-cari. Saya tanya orang, Pak, ada yang mau dikerjakan nggak, konveksi gitu kan. Jadi kita kan orang belum tahu hasil kerja kita kan Pak. Udah Bu, coba dulu 10 lembar gitu kan, saya kerjakan. Kemudian dari 10 lembar minta 1 kodi. Kemudian jadi sampai 3 kayu, Pak Haji kalau buat yang lebih dari 1 kayu saya nggak punya uang, nggak punya modal gitu. Kalau buat 1 kayu, 2 kayu bisa, tapi kalau lebih nggak bisa. Udah, kalau gitu udah mungkin dah dia kerja. Ya udah nanti Bapak yang beli katanya. Akhirnya dia beli antar 5 kayu, mungkin dia lihat kerjaan kita bagaimana sesuai dengan harapan dia. Akhirnya sampai 100 piece, 100 kayu. Insya Allah, luar biasa. Tapi saya ingin tanya satu hal kepada Ibu. Perjalanan luar biasa nih, luar biasa. Ibu pernah merasakan di titik bawah, di tengah Ibu punya anak yatim. Pertanyaan saya adalah, Ibu, masih banyak ibu-ibu yatim yang lain yang anaknya masih kecil-kecil. Pertanyaan saya, kalau ada donatur yang ingin bantu, itu benar nggak mereka membutuhkan itu, Bu? Saya ingin tanya posisi Ibu yang pernah di posisi seperti itu. Apa saran Ibu kepada ibu-ibu yang yatim masih kecil, ekonomi di bawah, kepada orang yang punya keuangan? Apa pesan Ibu? Ya, mungkin pengalaman saya karena waktu itu ya buat teman-teman yang pernah janda dengan kondisi yang menjaga anak yatim, itu jangan merasa malu dengan anak, berjuanglah sekeras mungkin. Kalau memang ya terus terang saya juga nerima zakat kan, itu mereka melihat bagaimana perjuangan saya, mendengar saya ke Kapau segala macam, mereka kemudian lihat sampai ke rumah. Waktu itu datang orang dari Jakarta lihat saya, waktu itu ngerjakan barang yang Pak Haji saya bilang tadi, yang ngasih barang sampai 100 piece itu. Ini barang siapa sih? Barang Pak Haji itu Pak, gitu kan. Gitu, sampai waktu itu ada yang cuman nanti, jadi saya cuman channelnya bukan satu Pak Haji itu aja, jadi ada yang lain. Bu bisa bikinkan roh katanya gitu, insya Allah bilang gitu kan. Tapi kalau buru-buru nggak bisa gitu. Akhirnya gitu, dan yang penting kita walaupun dengan kondisi yang paling rendah, jangan lupa sedekah. Kondisi yang paling rendah, ya, jangan lupa sedekah. Ibu rajin juga sedekah? Ya rajin, ya nggak tahu, saya nggak bisa bilang. Ini kita tahu ya, tawadu ini pasti. Tapi ini untuk memotivasi orang lain. Ibu rajin sedekah waktu susah. Sampai sekarang ya. Cerita. Karena ini untuk pelajaran, ini luar biasa ini. Ya memang sedekah penting. Sedekah penting ya. Bukan jangan saya takut dipelajari nantinya. Ini kita untuk sekedar pelajaran, Bu. Kita bagi kita ini. Dalam kondisi di Kapau itu saya kalau menerima gaji, walaupun gaji istilahnya waktu itu karena kerja Selasa Jumat, Rabu Sabtu di Aur, nerima 1 bulan 1.800.000. Yang gajinya Papa Rani sudah lari ke bank. Karena bangun rumah kan, rumah yang saya buat, ayah si Rani belum pernah menikmati, melihat pun tidak, apalagi menikmati. Ibu tetap sedekah? Iya. Saya
Pak antar ke panti, karena ke panti itu saya melihat anak-anak mereka tidak punya orang tua, itu anak saya. Sampai sekarang alhamdulillah masih jadi pengurus panti ya nih. Masya Allah. Berarti Bu, ibu-ibu di luar panti kan banyak anak-anak yatim yang masih di luar panti. Iya. Kondisi ekonomi sulit. Itu kalau menurut ibu, pendapat ibu itu memang layak dibantu secara berkala mereka atau tidak? Layak ya. Jadi jangan hanya sekali gitu Ibu ya. Maaf nih, kadang-kadang kan orang seakan-akan sudah dibantu masjid satu kali cuma. Enggak. Padahal sehari-hari itu memang susah ya Bu ya. Iya. Nah ini Ya maaf ya, kalau dibantu masjid kan mereka mungkin waktu mau lebaran. ya Tapi dalam kesehariannya sehari ini. bagaimana? Ya, Itu ini yang berat ya Bu ya. dirasakan. Itu yang berat ya Bu ya. Iya. Yang berat itu dalam keseharian Pak. Baik Ustadz, ini kayaknya luar biasa sekali nih Ustadz. Kita haru dapat pelajaran dahsyat. Iya. Mungkin ini kita mau panjang-panjang nih Bu, tapi mungkin kita buat episode yang berbeda ini kayaknya. Tapi pelajarannya hebat sekali. Rani, kami mendoakan Rani tetap sukses, tetap semangat. Sisihkan tiket buat Aspen. Satu ya Rani ya. Dan doa buat para donatur-donatur Aspen ya. Semoga Allah mudahkan rezekinya, jalan ke surga ya. Tapi tiket ke surga kasih Aspen ya Rani. Masya Allah. Kalau dikaji beruntung sahabat semuanya, siapa yang paling beruntung di antara kita yang duduk? Rani. Kalau kita lihat dari mata akhirat, Rani lah yang paling beruntung di depan kita. Termasuk ibunya pasti ya. Ya Ustaz ya. Kalau kita belum tahu nih, mata kita kemana-mana melihat segala macam begini ya. Rani terjaga seperti yang tadi ya. Semangat ini sahabat semuanya luar biasa ya. Semangat dari Rani. Kondisi apapun pendidikan mesti tetap jalan. Ini Ibu luar biasa. Termasuk Rani. Kondisi apapun tetap jalan. Jangan pernah mengeluh. Apalagi mudah mengalah ya Ustaz ya. Ya. Masya Allah. Ustaz, barangkali kayaknya sudah sampai kita di penghujung. Satu petuah pendek dari Ustaz. Apa kira-kira di penghujung pembicaraan kita ini? Dalam kondisi apapun pendidikan itu nomor satu. Dalam kondisi apapun pendidikan itu nomor satu. Ya. Dari Ibu nih, apa kira-kira satu kata untuk sahabat pendengar kita? Buat sahabat semua yang mempunyai, terutama yang mempunyai anak disabilitas, jangan merasa malu dengan kedisabilitasannya, tapi jadikanlah dia menjadi pelajaran yang paling berharga buat kita. Belajar sabar, belajar lebih untuk lebih bersemangat dengan kekurangannya. Bukan kita harus merasa rendah pula, tapi kita menyemangati anak kita bagaimana. Itu yang paling penting. Jadi jangan, karena saya lihat sendiri terutama yang di Sumbar, kalau di Jawa mereka sudah dengan anak disabilitas, dia bangga membawa anaknya sana sini. Tapi kalau kita maaf bicara buat teman-teman yang di Sumatera Barat, itu masih merasa malu dengan mempunyai anak disabilitas. Tapi tunjukkanlah kepada dunia bahwa di samping kekurangan anak kita, dia mempunyai kelebihan yang akan membawa kita ke jannahnya nanti. Masya Allah. Buat Rani, satu kata buat Papa apa? Buat Bapak, bersabarlah dan terus bersyukur karena Allah telah memberikan kekurangan dan kelebihan. Setiap manusia pasti ada kelebihan dan kekurangan. Masya Allah. Baik sahabat semuanya, semoga dapat hikmah buat kita bersama. Sukses selalu buat Ustadz, buat Rani dan mamanya, termasuk Bapak Rani. Selamat nanti berjumpa di jannahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga keberkahan Allah buat kita bersama. Akhirnya sampai di sini dulu kebersamaan kita. Saya Zulfam Yadi. Saya Rusman Edi. Saya Khairani Sari. Saya Khairani Sari. Ibu Desi Sandiawati mengucapkan terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.